Saya Juanita Wiratmaja masih bersama Anda di Liputan 6 Petang. Ribuan bonek mania mengepung lokasi Kongres Tahunan PSSI yang digelar di Surabaya, Jawa Timur. Para bonek menuntut agar Persebaya 1927 dimasukkan sebagai anggota PSSI dan bisa berlaga di Liga Super Indonesia. Ribuan supporter Persebaya 1927 mendatangi lokasi Kongres Tahunan PSSI di sebuah hotel di Jalan Maijen Sungkono, Surabaya, Jawa Timur. Aksi ini merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap PSSI yang telah mencoret Persebaya 1927 dari PSSI hingga tidak lagi bisa berlaga dalam kompetisi yang digelar PSSI. Aksi ini tidak hanya diikuti oleh para bonek mania, para pemilik klub yang juga ikut dicoret dari keanggotaan PSSI seperti Persibo Bojonegoro juga turut dalam aksi ini. Aksi ini melumpuhkan Jalan Maijen Sungkono menuju area Bundaran Satelit Surabaya. Polisi yang mengawal ketat aksi juga menurunkan mobil water cannon atau meriam air untuk mengantisipasi aksi kerusuhan. Masih dari Kota Pahlawan, Saudara, Polrestabes Surabaya, Jawa Timur kembali melakukan olah tempat kejadian perkara ulang di kandang tempat matinya singa jantan Michael di Kebun Binatang Surabaya. Polisi curiga ada yang disembunyikan di balik kematian singa malang itu. Tidak mudah ternyata mengungkap kematian Michael, singa jantan yang ditemukan mati di kandangnya 7 Januari lalu di Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur. TKP kematian Michael yang diolah ulang oleh polisi ternyata sudah berantakan dan polisi pun kesulitan mencari bukti-bukti baru. Sejumlah petugas dan dokter hewan sudah diperiksa, namun titik terang penyebab kematian belum terungkap. Liang Kaspe, dokter hewan KBS mengaku telah mengotopsi Michael pada 7 atau 8 Januari lalu dan sejumlah organ tubuhnya juga sudah diuji di laboratorium. Namun keterangan yang didapat polisi dari Universitas Erlangga yang disampaikan oleh direksi KBS berbeda. Uji laboratorium histopatologis dilakukan 9 Januari dan bukan 7 atau 8 Januari seperti yang disampaikan sang dokter. Terus terang apa yang dilakukan oleh PT KBS dengan melakukan uji laboratoris ke UNER ini tidak ada gunanya untuk penyidik. Tidak ada gunanya untuk penyidik karena tata cara pengambilan sampel tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dari hasil uji tersebut, Michael mati akibat pembendungan pembuluh darah di lehernya. Michael ditemukan tergantung di kandangnya, namun polisi belum bisa memastikan apakah ada seseorang yang sengaja membunuh Michael atau memang Michael mati secara tidak sengaja akibat terlilit tali atau seling baja. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Kita ke informasi mancanegara, Saudara. Ribuan warga Mesir merayakan peringatan revolusi Mesir yang ketiga. Perayaan diwarnai dengan bentrokan hingga menewaskan 12 orang dalam satu hari. Beginilah suasana di alun-alun Tahrir, Mesir akhir pekan ini. Ratusan ribu warga berkumpul untuk memperingati saat digulingkannya Presiden Hosni Mubarak tahun 2011 lalu. Memasuki tahun ketiga, warga merayakannya besar-besaran sambil membawa bendera nasional. Sementara itu di Alexandria, kubu anti pemerintah melakukan aksi unjuk rasa menuntut dikembalikannya Presiden Mohamed Mursi. Massa terlibat bentrokan dengan polisi anti huru-hara. Suara tembakan membuat warga melarikan diri dan berusaha membantu warga yang terluka. Sedikitnya 12 orang tewas dalam bentrokan serupa yang terjadi di beberapa kota lainnya di Mesir. Mesir masih menghadapi konflik internal antara kubu pendukung militer atau pemerintah dengan kubu anti pemerintah. Kubu pendukung militer saat ini mendukung Jenderal Abdel Fattah el-Sisi untuk naik menjadi presiden Mesir. Sedangkan kubu anti pemerintah bersikeras menolak pemerintahan saat ini yang berjalan dengan menggulingkan Presiden Mursi yang terpilih secara demokratis. Tren baru dunia maya muncul di Korea Selatan. Video yang menampilkan seseorang yang melahap makanan seorang diri menjadi tontonan favorit di negeri ini. Inilah tren baru di dunia maya Korea Selatan. Park Se-yeon semakin dikenal di Korea Selatan berkat acara makannya yang ia rekam sendiri kemudian ia unggah ke dunia maya. Park hanya perlu menyediakan beberapa jenis makanan khas Korea dan duduk di depan webcamnya. Kemudian perlahan-lahan ia akan melahap hidangan di depan kamera. Tentu saja setiap santapannya ini akan disaksikan oleh para penonton yang mengunjungi situsnya. Menonton acara makan bukan hal yang baru di negeri gingseng ini. Diperkirakan sekitar 3.500 orang suka menonton acara serupa.
Dengan menonton video acara makan, para penonton menganggap diri mereka bisa menemani sang tokoh dalam video tersebut. Atau bisa saja dengan menonton seseorang sedang makan, mereka bisa memiliki selera makan yang lebih baik.